Indonesia dikenal dengan sebutan negara agraris karena hasil pertaniannya yang begitu melimpah. Bersamaan dengan perkembangan teknologi di Indonesia, maka diperlukan juga perkembangan mengenai teknologi pada sektor pertanian. Kondisi terkini juga menjadi salah satu faktor yang menyumbang pada perkembangan teknologi sektor pertanian. Oleh karena itu, dibutuhkan inovasi-inovasi terkait beberapa faktor yang telah disebutkan untuk menjadikan pertanian Indonesia lebih maju. 1,5 tahun bukanlah waktu yang cepat. 1,5 tahun kami, kita, rakyat Indonesia, bahkan seluruh dunia sedang ditimpa badai kehancuran karena pandemi. Keadaan ekonomi di Indonesia sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Mulai dari pengusaha besar yang gulung tikar, hingga rakyat kecil yang tidak memperoleh untung karena pandemi ini. Jika hal tersebut dibiarkan berkelanjutan, maka tidak menutup kemungkinan krisis multidimensi dapat terjadi. Oleh karena itu, kami dari tim Secerca Harapan memberikan inovasi yang bertujuan untuk mengangkat tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya pada bidang pertanian, yaitu dengan pembibitan cabai dan tomat dengan limbah masker medis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Secerca Harapan akan mempresentasikan terkait inovasi pada sektor pertanian. Saya Putri Puspikasari selaku Ketua Tim Secerca Harapan dari Sidoarjo yang sedang mengampu pendidikan prodi gizi di Universitas Jember. Saya Aulia Zuruf Al-Khair selaku anggota Tim Secerca Harapan berasal dari Fakfak Papua Barat yang sedang mengampu program studi gizi di Universitas Jember. Saya Nazilatul Wahyuni Munawwaroh sebagai anggota dari Tim Secerca Harapan yang berasal dari Mojokerto dan sekarang sedang menempuh pendidikan program studi gizi di Universitas Jember. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari inovasi kami, yaitu pembibitan tomat dan cabai dengan limbah masker medis. Petani merupakan pilar utama kelangsungan hidup bagi sebuah bangsa. Sektor pertanian juga merupakan salah satu peranan penting bagi pembangunan nasional. Namun dari pernyataan tersebut, ternyata masih banyak ditemukan generasi muda yang memiliki sedikit minat untuk menjadi petani sebagai ladang mata pencaharian dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu solusi untuk mengembangkan minat generasi muda melalui inovasi pada media pembibitan, yaitu dengan menggunakan limbah masker medis sebagai pembibitan. Mengapa kami memilih limbah masker sebagai media pembibitan? Karena keadaan pandemi COVID-19 saat ini ternyata telah banyak menghasilkan limbah kesehatan. Salah satunya yakni limbah masker ini sendiri. Untuk mengurangi produksi limbah masker yang melonjak tinggi, maka kami melakukan penggunaan kembali atau reuse pada limbah masker yang akan dimanfaatkan sebagai media pembibitan. Untuk jenis limbah masker yang digunakan dalam pembibitan ini tentunya tidak sembarangan dan harus tetap memperhatikan keamanan, baik untuk tanaman, lingkungan, maupun hasil dari pembibitan ini sendiri. Sehingga limbah masker yang digunakan adalah limbah masker dengan kategori masker ketiga, yaitu masker bekas dipakai orang sehat atau kemungkinan kecil untuk terinfeksi virus. Untuk tanaman yang akan diberikan perlakuan pembibitan dengan media limbah masker ini, yakni adalah tanaman cabai dan juga tomat. Mengapa kami memilih tanaman cabai dan tomat? Karena tanaman cabai dan tomat ini diketahui kaya akan vitamin C dan banyak senyawa antioksidan lainnya, di mana senyawa-senyawa tersebut sangat bermanfaat terlebih pada saat musim pandemi seperti ini, karena dapat meningkatkan imun tubuh sehingga meminimalkan tubuh terpapar oleh virus. Vitamin C juga berperan penting pada banyak mineral seperti zat besi yakni dalam penyerapannya. Dikutip dari jurnal yang berjudul Perbandingan Efek Suplementasi Tablet Tambah Darah dengan
terhadap kadar hemoglobin pada ibu hamil dengan usia kehamilan 16-32 minggu di Desa Keniten, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri yang menyatakan bahwa vitamin C berperan meningkatkan absorpsi zat besi dalam usus serta transportasi besi dari transferin dalam darah ke ferritin dalam sumsum tulang, hati, dan juga limpa. Tomat termasuk dalam sayuran buah yang banyak disukai karena rasanya enak dan segar. Pada uji kualitatif vitamin C didapatkan bahwa kandungan vitamin C pada buah tomat per 100 gramnya adalah sekitar 20% kebutuhan vitamin C dalam sehari. Selanjutnya terdapat cabai yang merupakan salah satu komoditas sayuran penting yang memiliki peluang bisnis prospektif. Aneka macam cabai yang dijual di pasar tradisional dapat digolongkan dalam dua kelompok, yakni cabai kecil dan cabai besar. Cabai kecil sendiri biasa disebut sebagai cabai rawit, sedangkan yang besar dinamakan cabai merah. Pada buah cabai terkandung beberapa vitamin. Salah satu vitamin dalam buah cabai adalah vitamin C. Vitamin C berperan sebagai antioksidan yang kuat yang dapat melindungi sel-sel dari agen-agen penyebab munculnya kanker. Secara khusus, vitamin C juga mampu meningkatkan daya serap tubuh atas kalsium beserta zat besi dari bahan makanan lainnya. Vitamin C merupakan vitamin yang larut dalam air dan esensial untuk biosintesis kolagen. Dikutip dari jurnal yang melakukan uji kualitatif bahan makanan yang didapatkan bahwa kandungan vitamin C pada cabai rawit segar dalam 100 gramnya adalah 70 mg. Cabai rawit mengandung vitamin C tinggi dan beta-karoten atau yang biasa kita sebut provitamin A. Johnson dan kawan-kawan pada tahun 1998 menyatakan bahwa kandungan vitamin C pada cabai merah besar lebih tinggi dibandingkan cabai kecil atau yang biasa kita sebut cabai rawit, yaitu berada pada kisaran 150 hingga 200 mg per 100 gramnya. Cara penggunaan atau pembuatan limbah masker adalah dengan mensterilkan menggunakan disinfektan, kemudian diambil hanya bagian putihnya saja atau bagian dalam sendiri lalu dilakukan pengeringan. Cara menggunakannya sama seperti pada media kapas yang biasa digunakan pada media pembibitan, yaitu dengan menaruh bibit atau benih tanaman yang akan dilakukan pembibitan pada kapas. Waktu pembibitan tanaman cabai dan tomat juga tidak terlalu lama, sekitar 2 minggu tanaman tomat sudah bertunas dan sebesar 2,675 cm per minggu pertambahannya dibutuhkan tanaman tomat pada proses pembibitan. Namun hal tersebut juga harus tetap memperlihatkan kelembapan pH dan suhu saat pembibitan berlangsung. Sedangkan untuk tanaman cabai sendiri yaitu hanya membutuhkan waktu kurang dari seminggu untuk membuat tanaman cabai bertunas. Kesimpulan dari inovasi yang telah kami paparkan yakni limbah masker dapat dilakukan pengolahan kembali sebagai media pembibitan cabai dan tomat. Dengan pengolahan tersebut dapat mengurangi limbah masker yang kian melonjak setiap harinya dan juga dapat meningkatkan kesejahteraan petani pada masa pandemi. Pembibitan cabai dan tomat dengan limbah masker juga dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Dari inovasi yang telah kami paparkan tentang pembibitan cabai dan tomat dengan limbah masker medis, diharapkan dapat memberikan alternatif masyarakat Indonesia untuk meningkatkan status ekonomi yang mengalami kemerosotan khususnya pada sektor pertanian. Selain itu, diharapkan inovasi ini dapat dijadikan alternatif dalam mengatasi terpaparnya virus COVID-19 dengan meningkatkan imun tubuh melalui konsumsi cabai dan tomat yang memiliki kandungan vitamin C, antioksidan, dan juga senyawa lainnya. Jangan mau dikalahkan oleh keadaan. Petani maju, Indonesia maju. Terus berkarya dan inovatif untuk pertanian Indonesia yang mandiri dan modern.